Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan dari HTN kelas 6B dengan NIM 1062148, yang dimana materi yang menyangkut hukum acara pidana hari ini yang saya bahas itu adalah persidangan. Langsung saja ke materinya, itu persidangan. Persidangan adalah pertemuan formal di mana individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau isu tertentu berkumpul untuk mempresentasikan argumen, menyampaikan bukti, dan mencapai keputusan yang sah. Persidangan dapat terjadi berbagai konteks, termasuk dalam sistem peradilan, politik, bisnis, organisasi, dan lingkungan akademis. Dalam konteks hukum persidangan, yaitu tahap penting proses pengambilan keputusan hukum. Ini adalah tempat di mana pihak-pihak yang bersengketa seperti penggugat dan tergugat menghadapkan argumen mereka di hadapan hakim atau juri yang netral. Di sini bukti-bukti disajikan, kesaksian diberikan, dan hukum diterapkan untuk memutuskan hasil. Yang materi selanjutnya itu pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan ialah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana. Pada tahapan penuntutan, dokumen yang merumuskan tindak pidana dakwaan pasal 14 huruf D KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Dan proses, hakim ketua sidang meminta terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan, jaksa mencerahkan surat dakwaan. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia memahami dakwaan tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah eksepsi dari terdakwa. Eksepsi itu tangkisan, keberatan, atau sanggahan mengenai keabsahan formal tunggal bukan pokok perkara. Adapun prosesnya, hakim menanyakan apakah terdakwa penasihat hukum mengajukan eksepsi. Eksepsi dapat meliputi keberatan tentang kompetensi pengadilan. Proses tanggapan melibatkan penuntut umum, replik, dan terdakwa penasihat hukum, duplik. Itu pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang fakta terkait perkara pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dengan putusan MK 045 PUU 7 2010. Adapun prosesnya adalah pemeriksaan dilakukan oleh pengacara. Kedua belah pihak. Jenis pemeriksaan langsung oleh pihak pemanggil saksi. Pemeriksaan silang oleh pihak lawan menguji keterangan saksi. Adapun tuntutan pidana atau requisitoir. Tuntutan pidana. Satu, surat tuntutan berisi pembuktian dakwaan berdasarkan alat bukti di persidangan dan kesimpulan tentang dakwaan. Itu kedua, proses tuntutan diajukan setelah pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa selesai. Penuntut umum menuntut berdasarkan bukti yang cukup, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan. Forum dialogis para terdakwa dengan JPU, pledoi, replik, duplik. Pembelaan atau pledoi. Pembelaan bertujuan untuk membebaskan terdakwa atau meringankan hukuman. Replik, jaksa menanggapi pledoi terdakwa penasihat hukum. Duplik, terdakwa penasihat hukum menanggapi replik jaksa, dan replik dan duplik dibuat satu kesimpulan menimbulkan semua tanggapan dan tangkisan sebelum majelis hakim mengambil sikap dan penyusunan keputusan. Itu ada musyawarah hakim yang dimana prosesnya adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau majelis hakim mengucapkan putusan, dilakukan dalam sidang tertutup. Sifat tertutup, hanya hakim yang mengetahui hasil musyawarah. Adapun terakhir, putusan hakim. Putusan lepas segala dari tuntutan, terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak dapat dipidana pasal 191 ayat 2 KUHP, tapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana tapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat. Adapun putusan pemidanaan itu terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pasal 193 ayat 1 KUHP, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Mungkin itu saja materi mengenai persidangan hari ini. Saya akhiri, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.